Surat edaran OJK itu saya kira nggak berguna. Malahan yang saya katakan itu kalian sendirilah nasabah yang galbay ini yang harus waspada. Karena aturan OJK ataupun surat edaran dari OJK itu sudah tidak berguna lagi di hadapan pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya aturan atau surat edaran dari OJK. Itu saya kira sudah tidak berguna lagi di hadapan pinjol. Karena kita tahu pinjol sudah banyak sekali melanggar surat edaran dari OJK, melanggar peraturan perundang-undangan, isinya juga tidak sesuai undang-undang ITE dan yang lain sebagainya. Tapi yang pengen saya katakan adalah harus waspada buat kalian semuanya ketika kalian itu galbay di pinjol. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita sudah tidak lagi bukan tidak lagi dilindungi sebenarnya. Ketika OJK itu sudah memperdulikan pinjol sendiri, bukan malah nasabahnya. Kayak contoh kecil, OJK lebih mementingkan kayaknya lebih baik dapetin duit dari pinjol daripada harus ngurus nasabah yang sering banget kena teror, kena ancaman, kena intimidasi dari pinjol itu sendiri. Contoh kecil gini ya. Ketika kalian itu kena teror dari DC, kena ancaman dari DC, kalian mengadukan ke 157 OJK, apakah kalian direspon? Apakah di OJK itu langsung memberikan tanggapan akan hal itu? Apakah OJK juga bertindak? Jawabannya enggak kan? Tetapi ketika OJK itu ada pinjol yang mungkin saya katakan, mungkin itu ada kong kali kong, terus kemudian OJK juga tahu bahwa pinjol ini sudah melanggar aturan dan yang lain sebagainya, kok OJK diem aja gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah hal ataupun sebuah pertanyaan besar. Apakah OJK itu ada kong kali kong dengan pinjol? Terus kemudian yang kedua adalah, apakah OJK itu tidak tahu bahwa banyak sekali DC dari pinjol yang legal itu selalu mengancam, mengintimidasi, dan juga meneror nasabah? Saya kira OJK tahu, tapi ya sekali lagi, apakah lagi ada kong kali kong antara pinjol dan juga OJK? Dan saya yakin banget OJK pun tahu kalau pinjol itu mempunyai iklan yang sedikit menipu. Bukan sedikit sih, sering banget menipu. Hutang sekian, bayarnya sekian. Itu sering banget muncul di media sosial. Dan saya yakin OJK ataupun Kominfo itu pasti tahu, tapi kok diem aja. Nah, menurut saya surat edaran dari OJK atau peraturan yang telah ditetapkan itu ya kayak ya percuma aja, nggak berguna di hadapan pinjol. Yang penting pinjol mah dapetin duit dari nasabah. Oleh sebab itu, kalau kaliannya sendiri itu masih berharap pengen dilindungi OJK, pengen dilindungi oleh Kominfo, pengen dilindungi pemerintahan, lebih baik kalian hilangkan rasa keinginan itu, lebih baik kalian itu bangun mental kalian, bangun pikiran kalian yang positif, dan kalian itu fokus aja cari duit, fokus aja kerja, cari uang sebanyak-banyaknya, bangun ekonomi, jangan pernah mengharapkan yang tadi saya sebutkan ya. Kenapa? Ya sudah percuma kita laporan, nggak ada direspon. Kita hubungi 157 ya kita diem aja, didiamin aja. Jadi saya harap kalian itu kuatkan mental ketika diteror oleh DC. Kalau ada chat ataupun telepon dari DC, langsung blokir aja nomornya. Terus kemudian kalian itu berpikirlah gimana caranya dapetin uang, membangun ekonomi, buang hal-hal negatif, bangun hal-hal positif yang mana itu bisa meningkatkan ke ekonomi kalian. Oke, itu aja sih sebenarnya pesan yang pengen saya sampaikan, karena saya sudah capek melihat fakta di lapangannya itu selalu seperti itu, tidak sesuai dengan aturan. OJK membuat peraturan, OJK membuat surat edaran, tetapi tidak pernah terjun di lapangan, akhirnya sia-sia juga dan percuma aja. Oke, jadi sekarang hilangkan harapan kalian, atau kalian itu berharap pengen dilindungi, kalian hilangkan aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi acuan kalian semuanya untuk segera mulai. Intinya sih kalian sendiri mau mulai sekarang atau nanti-nanti. Pengen bahagia sekarang atau nanti-nanti gitu. Kalau pengen bahagia sekarang, lakukan sekarang. Kalau pengen bahagia nanti, ya sudah, nanti aja. Oke, saya pengen tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.